hari ini Tuhan tanamkan ada satu hal. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, apakah kita menyadari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita selama setahun ini? Kalau saudara tahu tema kita tahun ini, ada yang tahu? Favor, ya kan? The year of God's favor. Tahun perkenanan Tuhan. Jadi ini sudah ditulis, dipajang selama 1 tahun berarti, ya kan? Banner ini supaya mengingatkan kita. Supaya kita bisa mendapatkan favor. Kita bisa mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Kalau saudara yang mengikuti, pasti saudara udah ngerti ya apa artinya favor, bagaimana mendapatkan favor. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menerima perkenanan itu? Apakah kita sudah terima favor dari Tuhan? Kemarin saya juga tanyakan hal yang sama waktu Volunteers Night di Kabusi, di Youth. Saya tanyakan hal yang sama. Apakah kalian sudah mengalami mendapatkan favor dari Tuhan tahun ini? Saya tanya, berapa banyak yang dapat favor? Boleh saya tanyakan pagi hari ini, boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang tahun ini saudara tahu saudara dapat favor dari Tuhan? Sama, kira-kira 60%, 70% gitu ya saudara. Kita sebentar akan lihat apa yang sebenarnya, situasi apa, kondisi apa. Setelah kita menerima favor, apakah kita sadar kita terima favor? Apakah kita benar tahu, oh kita itu udah terima favor? Karena saya lihat belum semua, berarti ada yang belum, ya kan? Ada yang belum. Nah, ada yang belum ini bisa sudah terima, tapi belum tahu, atau memang belum terima. Nah, sebentar kita akan lihat contohnya beberapa, saya akan cepat. Apa sebenarnya perkenanan yang Tuhan berikan? Apakah selalu bentuknya itu seperti hadiah, ya kan? Memang favor itu hadiah. Seperti hadiah maksudnya begini, seperti hadiah yang kita terima, oh ya kita happy, kemudian sudah, that's it. Kita terima hadiah, oh ya kita happy gitu ya, kita bawa pulang, that's it. Ada yang seperti itu. Tapi ternyata favor di dalam kisah-kisah yang ada di firman Tuhan tidak melulu seperti itu. Nah, pertama kita lihat dulu apa dasarnya seseorang itu menerima favor. Tidak semua orang terima favor, yes. Tapi apa dasarnya seseorang terima favor? Dan pagi hari ini saya kasih judul favorable attitude. Artinya apa? Kita punya sikap. Kita memiliki sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan buka sama-sama di dalam Amsal 3. Amsal ini penuh dengan kata-kata yang bijaksana dari Raja Salomo. Kita akan baca mulai ayat yang ke-31. Amsal 3 ayat 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan jangan memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang jujur, ia bergaul erat, Tuhan bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Saya ambil versi Amplified, tapi saya terjemahkan. Versi Amplified katakan, jangan menyimpan perasaan iri dan cemburu kepada orang yang jahat, orang yang tidak bermoral, orang yang tamak. Bahkan dikatakan, jangan ikuti jalan atau cara yang ditempuhnya. Karena orang yang jalannya sesat adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Tetapi mereka, lihat,
Mereka yang berdiri di atas kebenaran dan sepenuhnya hidup benar tanpa kompromi. Tanpa kompromi. Hidup benar tanpa kompromi. Bergaul akrab, mendapat tuntunan pribadi, dan berdiri di pihak Tuhan. Kutuk Tuhan ada di dalam dan di atas rumah orang jahat. Tetapi Tuhan menyatakan sukacita, perkenanan, favor, dan berkat atas rumah orang yang adil. Just di situ. Adil dan tetap benar. Jadi kalau kita mendapatkan favor, orang-orang yang mendapatkan favor adalah orang yang benar. Bahkan di sini ditulis, berdiri di atas kebenaran dan sepenuhnya hidup benar tanpa kompromi. Tanpa kompromi. Hidupnya benar. Tidak ada kompromi dengan hal-hal yang jahat, dengan hal-hal yang bukan datang dari Tuhan. Tidak ada kompromi. Ini orang-orang yang mendapatkan favor. Nah, setelah kita tahu orang-orang yang mendapatkan favor seperti apa, kita masuk situasi apa yang kadang dihadapi. Ini berdasarkan apa yang kisah-kisah yang ada di dalam firman Tuhan saya ambil. Saya simpulkan ada 5 poin. Ada 5 situasi yang mungkin bisa kita temui waktu kita mendapatkan favor dari Tuhan. Yang pertama orang itu sadar dia mendapatkan perkenanan dan menjalaninya tanpa kesulitan yang berarti. Saya bukan ngomong tanpa kesulitan sama sekali, enggak. Tapi waktu Titi dia menerima favor dan dia menjalaninya, di dalam firman Tuhan tidak ditulis dia menjalani kesulitan yang terlalu berarti. Artinya apa? Dia benar-benar dapat gift. Dia benar-benar dapat gift, kemudian dia terima gift itu dan dia menjalaninya, dia bawa gift itu dan dia nggak nemui ada mungkin kesulitan yang berarti dalam hidupnya. Contohnya, saya nggak ngomong tidak menemui kesulitan sama sekali, tapi menurut saya nggak begitu berarti. Sampai di firman Tuhan ditulis beberapa ahli kitab dia ngomong gini. Misal contohnya saya ambil di sini itu adalah Ishak. Ishak mengalami kesulitan, ya mungkin dalam hidupnya mengalami kesulitan. Tapi dibilang dari 3 patriark itu siapa? Biasanya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Dari 3 ini, sepertinya Ishak itu yang paling sedikit disinggung. Yang paling sedikit ditulis kisahnya dalam firman Tuhan. Karena apa? Sebenarnya kalau kita lihat, dia enggak begitu menghadapi kesulitan seperti mungkin Yakub, ya kan? Yakub dia menghadapi kesulitan luar biasa kayaknya ya kan sama mertuanya, sama saudaranya sendiri. Dia menghadapi tantangan yang begitu besar. Dia menghadapi kayaknya tantangannya dalam hidupnya itu lumayan berat. Tapi Ishak dia dapat favor dari Tuhan dan dia sepertinya menjalani hidup ini tidak terlalu banyak masalah dalam hidupnya. Contohnya Ishak, dia dapat favor, kemudian dia menjalani hidupnya aja. Kemudian contoh berikutnya, saya kasih contoh, mungkin ini agak kontroversial, Raja Salomo. Raja Salomo sebenarnya juga sama, nggak ada kesulitan yang berarti. Dia menghadapi masalah dengan Tuhan kasih hikmatnya, hikmat itu pun favor dari Tuhan. Dia menjalani memerintah negerinya kayaknya nggak terlalu banyak masalah. Karena mungkin hikmat yang diperlengkapi Tuhan itu. Nggak seperti mungkin ayahnya. Ayahnya kelihatannya lebih struggle gitu saudara ya. Kemudian berikutnya Samuel. Kalau saudara baca di dalam kitab Samuel mendapatkan favor di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hidupnya kelihatannya nggak terlalu
nggak terlalu dapat masalah, ya kan? Dia menjalani, dia urapi Daud, dia urapi Saul, ya kan? Dia nggak terlalu dapat banyak masalah. Meskipun saya bilang nggak sama sekali, nggak mungkin. Masalah pasti ada. Tetapi kalau itu masalah besar dan itu signifikan pasti ditulis di dalam Alkitab. Dan kenyataannya memang nggak terlalu ditulis. Kalau saya beri gambaran, kadang-kadang mungkin kita terima favor dari Tuhan bisa seperti ini. Kadang-kadang kita terima gitu aja deh. Saya lihat ya ada teman-teman, wah dapat, kelihatannya nggak ada konsekuensi apa-apa, nggak ada tantangan apa-apa, dapat favor dari Tuhan, dapat gitu, wah puji Tuhan nih kan, doanya dijawab, terus dia jalani, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada ini, semuanya baik. Bisa. Misal saya kapan itu dengar cerita ya kan, teman-teman ada yang dapat, wah ini dapat hadiah, gift, ini favor nih. Misal dapat apa? iPhone 6s, wow, ya kan? Amazing ini, luar biasa. Minggu lalu tepatnya, saya itu kan karena baru dapat berkat saudara. Nah saya itu baru dapat berkat, terus istri saya itu udah lama kepingin, udah lama sih, dia baru bilang sama saya, dia itu kepingin bread maker. Bread maker itu kayak mesin buat roti gitu saudara. Jadi kalau saya nggak tahu juga caranya gimana, saya pokoknya cuman mesin gitu aja ya kan, berdiri, katanya dicemplungin semua di situ keluar jadi roti. Wah ajaib juga sekarang ya kan. Kalau zaman dulu kan kayaknya susah banget bikin roti ya kan. Ini katanya pokoknya bahannya dimasukin aja semua, tutup sudah, keluar jadi roti. Wah ini agak sulapan saya pikir. Hebat saya pikir, alat nih hebat. Terus satu kali kita jalan ada pameran. Ada kayak pameran elektronik gitu di atrium salah satu mall. Terus kita tanya, wah itu merek itu. Istri saya bilang, merek yang lagi pameran itu bread makernya bagus katanya. Oh iya ya udah lihat aja, siapa tahu ya kan ada apa gitu, potongan atau apa gitu saya lihat. Kita lihat turun, kita lihat ada memang. Terus mereka bilang, oh ini diskonnya gini, segini. Kalau mau dapat tambahan potongan, tambahan diskon, datang setiap hari jam segini sampai jam segini. Oh iya. Terus saya bilang, ya udah jangan beli sekarang ya kan. Ngapain beli sekarang saya pikir. Lu potongannya yang paling kecil berapa? Dia bilang. Karena itu gini saudara harus scan pakai HP, saudara scan barcode-nya, kemudian baru keluar. Saudara dapat potongan berapa? Nah, saya bilang paling kecil berapa? 10%. Saya hitung 10% lumayan banget ya kan. Lumayan banget. Ya udah jangan beli hari ini saya bilang. Akhirnya pameran itu cuman berapa? 3 hari kalau saya nggak salah. Cuman 3 hari. Kemudian karena ada pelayanan, terus jadwalnya juga nggak ini saudara. Jadi istri saya itu udah bilang, waduh nggak sempet ini ya, besok nggak sempet, nanti hari ini gimana? Wah nanti paling hari terakhir itu aja kalau bisa, kalau nggak bisa ya sudah gitu ya kan, nggak beli paling kayak gitu. Akhirnya saya dengar gitu, ya udah deh, saya pergi sendiri. Ada satu hari saya kosong, saya pergi ke mall itu sendirian, saya ambil, saya nggak beritahu dia, saya diem-dieman pergi, saya tungguin jam segitu ya kan, jam sesuai yang dibilangin sama orangnya, jam segitu saya tunggu, loh mas ini kapan ini, nggak mana, saya masih scan apa, saya nggak ngerti gini. Oh iya sebentar pak, tunggu chefnya datang ya. Lah ngapain saya tunggu chefnya, saya bilang gitu. Oh ya itu nanti baru kalau workshopnya jalan, barcode-nya itu dikasih dia. Ya ampun, saya pikir lama amat ya kan. Ya udahlah saya tunggu gitu ya kan. Padahal saya bilang sama masnya, loh saya itu nggak mau ikut workshopnya, buat apa, itu ibu-ibu semua gitu ya kan. Akhirnya oh nggak bisa pak, itu peraturannya. Ya udahlah saya tunggu aja. Akhirnya mungkin 20 menit saya tunggu di situ, chefnya baru datang.
Terus saya udah tunggu di depannya, saya liatin terus chefnya, ya kan. Dia ganti baju segala macam, saya liatin, aduh lama amat ini orang ini, ya kan. Pakai ganti baju segala, ya kan. Ya harus ya saudara, pakai baju chef gitu biar keren gitu ya kan sekarang. Lama gitu, ya udah akhirnya begitu acara mulai, oke Pak sudah bisa, ya udah. Saya ambil HP, saya scan, terus loh kok nggak keluar apa-apa? Saya bilang, kok cuman keluar gambar doang? Saya tanya, Mas, ini kok cuman keluar gambar doang ini, nggak bisa ini, nggak bisa. Oh bisa kok, mestinya bisa dia. Dia lihat, ya sudah gini aja, diskonnya berapa gitu ya kan, dapatnya berapa? Ya udah itu kan yang ditunggu-tunggu ya kan. Saya nggak mau lihat workshopnya, saya nggak mau lihat ini, pokoknya diskonnya berapa deh. Dia liatin, wah, dia nggak ngomong sama saya. Dia ngomong sama MC-nya langsung, wah bapak ini dapat 50% katanya, 50% dapat 50% katanya gitu. Dia bawa HP saya 50%. Loh itu HP saya mana itu ya kan? Saya lihat saya. Oh iya, tulisannya kecil saudara di bawah. Apa selamat Anda mendapatkan diskon 50%. Wah, tumben saya pikir ya kan. Saya biasanya nggak hoki kalau kayak gitu-gitu udah nggak ada ya dapat yang bagus gitu. Harapan saya dapatnya 10%, lumayan ya kan. 10% aja lumayan. Ini dapat 50%. Ini favor buat saya. Lumayan saudara. Lumayan. Buat saya favor. Istri saya senang, saya juga senang, ya kan. Everybody happy kayaknya. Nah, kadang-kadang kita terima favor bisa berupa seperti itu. Kita terima favor kadang-kadang, wah dapat hadiah, dapat ini, dapat itu, wah kayaknya enak ya saudara. Ya, kadang Tuhan kasih seperti itu. Dalam hidup kita kadang ngalami, mungkin saudara ada yang ngalami, banyak, dapat favor seperti itu. Nah, apa cuman seperti itu bentuknya favor? Cuman wah dapat hadiah besar ya kan, dapat HP baru, dapat mobil baru mungkin, dapat rumah baru. Wah ini favor dari Tuhan, kita happy. Apakah cuman bentuk favor seperti itu? Nah kita lihat situasi yang kedua. Situasi yang kedua, seseorang yang mendapatkan favor, dia sadar mendapatkan perkenanan. Dia sadar dapat favor, iya ini favor dari Tuhan. Tapi waktu dia jalani, banyak banget kesulitannya. Banyak banget tantangannya. Wah, kadang-kadang mungkin ngerasa, aduh Tuhan gak kuat kalau kayak gini. Ini bener gak? Kadang-kadang mungkin bisa sampai orang tuh ragu-ragu, aduh ini bener gak ya dari Tuhan? Contohnya, tadi saya singgung sedikit, Yusuf. Kalau saudara lihat dalam Kejadian 39 ayat 21 ya kan, Yusuf itu dapat favor, yes. Tapi lihat hidupnya. Waktu muda dia dibuang sama saudara-saudara, dia dijual sama saudara-saudaranya sendiri. Saudara kandungnya sendiri. Dia dijual Yusuf. Dimasukin sumur. Enak enggak? Enggak enak saudara. Menjadi budak enak enggak? Enggak enak. Tapi dia dapat favor, yes. Di rumah Potifar udah enakan dikit, dihasut, difitnah sama istrinya Potifar. Dimasukin penjara. Tapi kalau saudara baca, di dalam penjara pun dibilang Yusuf itu dapat favor. Yusuf itu dapat perkenanan. Kadang-kadang kita dapat favor, kita sadar, iya ini favor dari Tuhan. Wah pertama, wah luar biasa ini. Aku dapat janji dari Tuhan, luar biasa. Tapi waktu kita jalani kok kayak, aduh Tuhan ini bener nggak kita dapat kayak gini? Banyak contoh yang lain, misal Abraham. Abraham dikasih janji sama Tuhan, keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di pinggir laut. Tapi anak satu aja nggak punya. Sampai umur 100. Dia belum punya anak. Dia dapat favor, dapat janji Tuhan, yes.
Tapi waktu dia menjalani, kayaknya situasi itu nggak mendukung. Kayaknya situasi ini seperti berjalan sebaliknya bahkan. Tapi dia dapat favor. Musa sama. Dia menghadapi kesulitan yang luar biasa. Nuh. Dibilang Nuh itu mendapatkan perkenanan. Dikasih Tuhan hikmat. Kamu bangun kapal. Tapi di tengah dia bangun kapal. Kesulitan yang luar biasa. Dia menghadapi tantangan. Maria sama. Maria ibu Tuhan Yesus, dia dapat favor. Dia yang mengandung Mesias. Dia dapat favor. Tapi kesulitannya apa? Dia belum married. Bahkan hampir diceraikan sama Yusuf. Untung enggak. Ada kesulitan, ada tantangan yang dia hadapi. Jadi favor itu enggak datang cuman, wah kayaknya enggak ada apa-apa. Tapi ada tantangan yang dihadapi. Ada masalah yang timbul. Buat saya, favor terbesar tahun 2015 itu apa? Favor terbesar itu buat saya bisa tahu kebenaran firman Tuhan seutuhnya. Kebenaran yang memang benar. Yang memang akhirnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya selama beberapa tahun itu kejawab semua. Ini favor buat saya. Yes. Buat saya pribadi ini favor. Firman Tuhan ini kayak hidup banget buat saya. Saya benar-benar bisa ngerasakan yang namanya haus dan lapar akan firman Tuhan itu kayak, wah bener. Saya itu kayak baca firman Tuhan itu kayak, wah kayak orang dipuaskan itu bener. Benar. Nah ini favor. Favor dari Tuhan. Saya tahu ini favor dari Tuhan. Saya juga dapat kesempatan bisa belajar di Hebrew University. Itu favor. Saya bisa semakin tahu kebenaran akan firman Tuhan. Favor. Tapi apakah cuman saya dapat favor cuman wah saya nyantai-nyantai aja jalan gini. Terus enggak ada tantangan, enggak ada cobaan, enggak ada masalah, enggak. Karena saya dapat favor ini, tantangannya tambah banyak saudara. Tantangannya tambah besar. Ada banyak orang. Kalau saya sering kali bicara, ya enggak melulu kayak begitu ya. Enggak selalu kalau saya bagikan, saya share tentang hal-hal seperti ini. Terus orang lain, wah salah kamu, sesat kamu, enggak semua. Orang-orang yang open, yang pikirannya terbuka, mereka terima. Saya waktu lalu saya ketemu dengan teman saya SMA, saya ngomong-ngomong sama dia, saya bicara tentang konsep ini. Saya bicara, kalau kita lihat ya, misal nih, saya tulis buku, kemudian buku ini ditranslate ke dalam bahasa Inggris, ya semoga terjadi gitu ya, enggak. Saya tulis buku ini translate bahasa Inggris. Kemudian dijual di Amerika, ini misal saudara, dijual di Amerika. Kemudian di dalam buku itu kalau ditranslate bahasanya bahasa Inggris, ya kan orang Amerika bacanya bahasa Inggris, dia bahasa Indonesia mungkin nggak ngerti. Tapi dalam buku itu saya kasih cerita. Satu kali barang saya ketinggalan di rumah, kemudian saya panggil Gojek. Kira-kira orang Amerika ngerti nggak? Oh, bagi Gojek ini. Saya tanya, orang Amerika ngerti nggak? Gojek itu apa? Nggak ngerti. Satu kali saya tulis lagi. Kenapa? Gojek itu cuma ada di Indonesia. Saya tulis lagi. Satu kali saya berhenti di lampu lalu lintas. Kemudian ada orang, dia itu jual mainan anak-anak. Terus ada orang lagi, dia itu jual kerupuk. Ada orang lagi, dia itu jual teh botol.
Orang Amerika dengar gitu, bingung saudara. Di traffic light kok ada orang jualan ya? Bingung saudara. Kenapa? Di sana nggak ada. Budayanya beda. Kalau orang Indonesia langsung iya memang di Indo ya kayak begitu. Orang Indonesia yang ngerti Gojek. Kalau orang Amerika nggak ngerti. Sama. Terus saya tulis lagi dalam buku. Saya kasih peribahasa. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kita ngerti. Ditranslate ke Inggris, gimana? Orang Amerika baca, apa sih ini? Apa ini guru kencing berdiri, murid kencing berlari? Apa ini? Yang ngerti apa? Cuman orang Indonesia yang ngerti. Idiomnya. Ya enggak? Saya cerita sama teman saya. Kalau kita mau mengerti sebuah buku, lihat dulu yang nulis siapa. Benar perjanjian baru itu semua yang ditemukan yang paling tua Yunani, benar. Tapi yang nulis orang Yunani bukan. Yohanes orang Yunani. Bukan. Rasul Paulus orang Yunani. No. Meskipun dia tulis dalam bahasa Yunani, tapi mindsetnya, idiom yang dia pakai, culture-nya, budayanya, latar belakang budayanya apa? Ibrani, Jews, Yahudi, nggak bisa dipungkiri itu. Sama kalau kita translate Markus 7, ya kan? Seringkali orang, tuh Markus 7 dibilang Tuhan Yesus menjadikan semua makanan halal. Berarti halal semua. Nggak boleh itu diomong haram ini segala macam. Loh, Tuhan Yesus orang apa? Orang Israel. Makanannya orang Israel apa? Sama saya tanya. Misal di Amerika, anjing itu makanannya mereka enggak? Enggak loh. Mereka enggak makan anjing. Itu kayak enggak common buat mereka. Maksudnya enggak umum buat mereka. Enggak. Saya bilang sama teman-teman saya, kalau Tuhan Yesus lahir di Manado ya misal, babi makanan. Kalau Tuhan Yesus bilang makanan, maka dia menyatakan semua makanan halal. Oh, babi halal. Berani saya ngomong, iya. Karena apa? Babi, anjing, kelelawar. Itu kalau Tuhan Yesus lahir di Manado. Ini saya nggak menyinggung rasis loh ya, enggak loh ya. Ini sudah rahasia umum kayaknya ya kan. Karena memang kenyataannya seperti itu. Masalahnya Tuhan Yesus itu orang Israel, orang Yahudi. Buat dia, babi itu makanan enggak? Enggak. Babi itu bukan makanan buat dia. Kepiting itu bukan makanan buat dia. Karena itu waktu dia ngomong makanan, semua makanan halal, itu enggak termasuk. Dan kalau saudara amati baik-baik, Markus 7, di awal perikop, apakah nyinggung tentang daging? Nyinggung tentang daging-daging itu? Enggak. Yang diributkan apa makanannya? Roti. Roti, bahkan bukan daging yang diributkan. Roti. Kalau roti haram di mananya? Tuhan Yesus enggak keributkan tentang daging sama sekali. Tapi apa? Markus 7, roti. Karena itu kita tahu yang sebenarnya. Orang Kristen harus smart, harus bisa bedain. Mana yang Torah, mana yang halakha. Halakha itu apa? Halakha itu yang peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri. Sampai hari ini mereka masih buat halakha. Ada sertifikat halal, nah keluarin. Yang menyatakan halakha itu mereka punya komite sendiri. Dikasih certified kosher. Ada sendiri. Makanya kalau kita ngerti culture-nya, kita ngerti budayanya, baru kita ngerti, oh sebenarnya firman Tuhan itu bunyinya itu kayak gini. Bukan seperti pikiran kita sendiri. Kita nggak bisa mau ngerti firman Tuhan dengan budaya kita. Nggak bisa.
Kita mau ngerti firman Tuhan pakai budayanya Amerika. Seperti perempuan Samaria, dia tinggal dengan boyfriendnya. Kayak budaya di Amerika aja. Nggak bisa. Lain. Artinya bisa lain. Dan masih banyak hal-hal lain yang Tuhan kasih. Itu favor buat saya, ya. Tapi tantangannya sama. Tantangannya besar, tantangannya luar biasa. Baru kapan itu? Ya kan kita mau ketemu dengan orang tapi nggak jadi. Banyak orang karena dia mungkin mengartikan firman Tuhan cuman diambil sepotong, akhirnya bisa lain artinya. Misal Lukas 16 dibilang Torah dan kitab para nabi itu sampai pada zaman Yohanes. Cuman itu aja yang diambil. Terus dibilang, nah kan Torah itu berlakunya cuman sampai Yohanes Pembaptis, setelah itu nggak berlaku. Loh, nggak dibaca ayat berikutnya, saya bilang. Kok lucu ya? Kalau kita baca firman Tuhan harus lengkap. Jangan dibaca sepotong-sepotong. Oke, saya baca ya lengkapnya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Titik dia tulis. Dia omong titik. Sampai Yohanes, berarti setelah itu nggak berlaku. Loh, kalau setelah itu nggak berlaku, ayat 17-nya kok bilang gini, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Loh, kan nggak masuk akal. Kenapa ayat 16 kalau dia terjemahkan seperti itu, kok ayat 17-nya bunyi seperti itu? Nah, kita baca firman Tuhan, kita harus ngerti konteksnya. Kita harus ngerti latar belakang budayanya. Kita harus ngerti bahasanya. Kadang-kadang ada bahasa yang gak bisa diterjemahkan. Nah, karena itu kita bandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Supaya kita ngerti. Wah, ini orang gak mau. Gak mau. Pokoknya cuman terjemahan Indonesia ini aja yang dipakai. Yang gak bisa. Itu artinya cuman percaya sama penerjemahnya Alkitab bahasa Indonesia aja. Padahal versi Alkitab ini banyak banget. Kalau kita baca, kita diperkaya. Kita bisa tahu arti sebenarnya apa. Oh, kita bisa ngerti. Oh, maksudnya itu ini. Banyak saudara, tantangan-tantangan seperti itu. Ada yang bilang, hukum Taurat itu enggak berlaku. Oh, itu Bukit Sion itu mau kembali ke perjanjian lama, mempersembahkan korban-korban lagi. Loh, ini lucu saya bilang. Apakah saudara pernah lihat sapi jalan-jalan di halaman parkir? Pernah? Kambing? Domba? Nggak ada. Kita lundak korban-korban sembelih-sembelih gitu, enggak, siapa yang nyembelih? Nggak ada yang bisa nyembelih di sini. Kita nggak ada yang bisa sekeluarga. Mestinya yang nyembeli kan imam ya kan. Saya nggak mau juga saudara nyembeli gitu. Nggak bisa ya kan. Saya lihat darah aja mau pingsan. Nyembeli kambing lagi, aduh. Bisa pingsan nggak bangun nanti. Bahaya. Nggak ada. Karya penebusan Tuhan Yesus. Apa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nggak perlu kita lakukan lagi. Tuhan Yesus sudah berkorban satu untuk selamatnya. Itu kenapa kita nggak korbankan sapi lagi? Itu kenapa kita nggak korbankan kambing domba lagi? Nggak ada, nggak pernah dilihat di halaman parkir ada seperti itu. Tantangannya seperti itu, saudara. Jadi bukan tanpa konsekuensi, konsekuensinya ada. Saya dapat favor dari Tuhan, bisa tahu kebenaran, tapi tantangannya, wah luar biasa. Itu yang frontal, ada yang nge-soft, banyak. Kita ngadepi banyak tantangan. Tapi enggak masalah. Karena Tuhan bilang apa? Siapa yang berdiri di atas kebenaran, dia ada di pihak Tuhan. Amin. Kalau kita melakukan kebenaran tanpa kompromi, itu Tuhan bilang tadi di Amsal 3 ayat 31 sampai 33. Favor dari Tuhan, berkat dari Tuhan disediakan untuk kita. Amin. Amin. Oke, saya akan cepat. Situasi yang ketiga. Ada orang dia nggak sadar dapat perkenanan.
Dan karena dia nggak sadar dapat perkenanan, waktu dia menjalaninya, dia ngadepin kesulitan. Sudah nggak sadar dia dapat favor, tapi dia waktu jalanin dapat kesulitan, dapat masalah, dapat tantangan. Wah, kayaknya Tuhan kenapa? Aku sudah hidup benar, tapi kok kayak gini? Kenapa Tuhan? Contohnya tentang wanita Samaria. Wanita Samaria ini dia bukan wanita yang berdosa, tapi dia mungkin ngadepin situasi yang sulit dalam hidupnya. Dia ngadepin situasi yang gak enak dalam hidupnya. Kenapa? Kalau saudara lihat, Tuhan mau pakai dia untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau pakai dia untuk kemuliaan, untuk menjadi alat menyatakan kemuliaan Tuhan. Kok tahu? Satu desa selamat. Satu desa kenal Tuhan Yesus gara-gara satu orang. Wanita Samaria. Jadi kadang-kadang kita terima favor dari Tuhan. Favor itu nggak berupa hadiah, nggak berupa sesuatu yang enak, tapi kayaknya sesuatu yang nggak enak. Tapi itu favor dari Tuhan. Kita nggak sadar mungkin. Waktu kita jalani, aduh nggak enak. Kadang-kadang mungkin buat kita, aduh Tuhan nggak kuat aku jalanin kayak gini. Aku sudah hidup benar, tapi kok ngadepin kayak gini. Contoh yang lain banyak. Kalau saudara lihat ada orang yang buta, Tuhan Yesus sembuhkan, caranya seperti apa? Caranya Tuhan Yesus ludah ke tanah, diaduk, dioleskan, ya kan? Terus disuruh basuh ke Siloam. Nah ini ada ceritanya lagi. Siloam ada yang satu, Tuhan Yesus ke kolam Bethesda. Nah ini ada backgroundnya saudara. Nanti kita someday kita juga akan mungkin belajar. Siloam sama Bethesda ini dua hal yang berbeda. Jadi maksudnya dua hal ini berbeda banget. Nanti kita belajar lebih lanjut. Nah, waktu murid-muridnya tanya, waktu Tuhan Yesus murid-muridnya lihat, wah ini dosa kenapa lagi? Ini dosanya dia atau dosa orang tuanya? Tuhan Yesus bilang, enggak. Dia enggak karena dosa dia buta, tapi karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Bukan karena dosa. Tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui orang ini. Seakan-akan hal yang buruk ya saudara terjadi dalam hidup kita. Misal, kalau saya boleh kasih contoh. Misal ada seseorang, dia ngelamar kerja. Orang ini ngelamar kerja ke sebuah perusahaan. Ngelamar kerja, wah orang ini, anak ini pintar banget, juara. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini perusahaannya ngetop kelihatannya. Dilihat CV-nya, dilihat ininya. Akhirnya, oh ya nanti berapa hari lagi dikabari. Kamu keterima apa enggak. Ternyata dia ditolak. Dia ngelamar kerjaan ditolak. Enak enggak kita ngelamar kerjaan ditolak? Enggak enak saudara. Enggak enak banget. Wah, Tuhan aku sudah sungguh-sungguh. Ini aku ngelamar kerjaan, kok ditolak sekarang? Aku sudah berdoa sungguh-sungguh cari Engkau, ibadah aku selalu datang. Aku melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, aku melakukan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Tapi ini aku ngelamar kerjaan kok ditolak. Nilainya bagus, semuanya udah bagus. Kok ditolak? Kelihatannya buruk. Berapa waktu kemudian, berapa bulan kemudian, anak ini baca koran. Perusahaan tempat dia ngelamar dibekukan. Karena apa? Ketahuan menggelapkan pajak. Nama pegawainya karena ada yang dipakai, pegawainya ini masuk penjara. Ini cerita saudara, nggak beneran. Ini saya misal. Kira-kira anak ini dapat favor nggak? Favor loh. Kenapa?
Kalau misal dia masuk ke perusahaan itu, namanya dia juga ikut dipakai, misal. Sekarang harus hati-hati ya, kita harus benar. Makanya gereja pun juga benar. Kalau keuangan di sini, open semua. Yang sesuai dengan firman Tuhan seperti apa? Kantong persembahan, ada? Saudara pernah disodori kantong persembahan? Enggak. Di sini enggak ada kantong persembahan. Adanya kotak persembahan, Alkitabiah. Di Alkitab enggak ada kantong kolekte, kantong persembahan tertulis, enggak ada. Saya udah baca Kejadian sampai Wahyu, enggak ada itu. Mungkin malaikat di surga mengedarkan kantong kolekte, ada ayatnya, enggak ada. Saya enggak pernah baca ayat seperti itu. Yang ada kotak persembahan, janda dia masukkan ke kotak. Peti persembahan, ada. Karena itu kita taat. Kebenarannya seperti apa kita taati. Anak ini dapat favor. Dia diluputkan Tuhan. Tapi enak enggak sepertinya situasinya? Sepertinya situasinya itu enggak enak. Tapi satu hari kita akan ngerti kenapa Tuhan lewatkan kita ke dalam situasi itu. Kenapa Tuhan kasih situasi itu. Dan kalau kita noleh ke belakang biasanya, wah untung loh aku ditolak ngelamar kerjaan di situ. Kalau saya kasih contoh di ibadah youth kemarin, kamu diputus pacarmu, kayaknya situasinya buruk, ya kan? Kayaknya situasinya buruk. Tapi someday, kalau misal kamu lihat, akhirnya mantannya itu jadian dengan orang lain. Tahu-tahu udah married, ini cowok suka mukulin istrinya. Favor enggak kamu enggak jadian sama dia? Favor enggak kamu diputus sama orang itu? Favor loh, saya bilang. Itu contoh kalau di anak-anak muda saudara, mereka bisa langsung tangkap yang seperti itu. Tapi kalau misal seperti ini, untung ya aku enggak diterima di perusahaan itu. Wih untung ya. Ini favor dari Tuhan ternyata. Nah, mungkin sekarang ini kita sudah hidup benar. Kita sudah ikut Tuhan dengan benar. Tapi kita mengalami kesulitan. Kita mengalami masalah yang berat. Asal kita benar, ya. Amsal 3:31 tadi. Asal kita benar, kita dapat favor. Tapi kalau kita nggak benar ya nggak bisa. Asal kita benar, saudara percaya. Tetap lakukan kebenaran, tetap ikut Tuhan, tetap setia. Satu hari kita noleh ke belakang kita lihat, wow, iya itu favor dari Tuhan. Amin. Oke, saya akan cepat. Yang keempat, situasi yang keempat. Seseorang bisa nggak sadar sama sekali dia dapat favor. Dan dia juga nggak lakukan apa-apa sama Tuhan. Akhirnya gara-gara dia nggak sadar sama sekali, sampai akhirnya dia juga tetap nggak sadar, dia nggak tahu dia dapat favor mungkin dari Tuhan. Ini yang harus kita hindari. Jadi kalau saudara lihat judulnya favorable attitude seperti ini harus kita hindari. Contohnya apa? 9 orang kusta, 10 mestinya ya kan, 1 kembali kepada Tuhan Yesus karena dia sadar dia disembuhkan, dia sadar yang menyembuhkan ini adalah Mesias, dia kembali. Tapi yang 9 nggak sadar. Ini seakan-akan kayaknya mereka nggak berterima kasih, mereka nggak mengucap syukur sama Tuhan karena Tuhan sudah kasih favor. Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita nggak sadar kita dikasih favor sama Tuhan. Meskipun mungkin seakan-akan itu hal yang gak enak mungkin. Kayak tadi poin yang ketiga. Tapi jangan sampai kita gak sadar sama sekali. Kalau Tuhan sudah kasih favor dalam hidup kita. Atau yang kelima. Gak tahu sadar gak sadar. Ada orang yang menolak favor dari Tuhan. Contohnya banyak. Contohnya saya ambil kisah dalam firman Tuhan ya. Esau, dia jual hak kesulungan. Dia tahu dia dapat favor tapi dia tolak.
Dia deny. Dia tolak favor dari Tuhan. Akhirnya nggak dapat. Anak-anak Imam Eli misal. Wah, anak-anak Imam Eli kalau saya baca ngeri, saudara. Karena apa? Kalau anak Imam Eli berarti namanya Hofni dan Pinehas ya. Saudara bisa baca di dalam 1 Samuel kisahnya. Hofni dan Pinehas. Kalau saudara lihat kisahnya, kalau zaman dulu anak imam berarti dia juga imam. Mereka berdua ini juga imam. Wah, tapi ngeri. Kelakuannya ngeri. Dan mereka berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka meremehkan perintah-perintah Tuhan. Ditulis seperti itu. Mereka meremehkan. Sebenarnya gak semua orang bisa jadi imam waktu zaman itu. Gak semua orang bisa jadi imam. Kenapa? Karena imam harus anaknya imam. Mereka dapat favor. Dikasih Tuhan perkenanan. Jadi imam. Tapi mereka meremehkan favor itu. Mereka nggak anggap itu serius. Sampai mereka berzina sama wanita-wanita yang jaga kemah pertemuan katanya. Mereka korban daging korban itu wah diambilin, dimakan sendiri. Mestinya lemak dibakar, mereka minta yang mentah. Gak sesuai dengan firman Tuhan, gak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tuhan gak suka. Itu anak-anak Imam Eli. Bangsa Israel, generasinya Musa. Saya secara spesifik ya, bukan bangsa Israel secara keseluruhan, enggak. Tapi bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir, mereka dapat favor. Kalau saudara baca, waktu mereka keluar pun, orang-orang Mesir itu kasih perhiasan semua, kasih barang-barangnya semua. Itu dapat favor di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tapi apa yang terjadi? Mereka tolak favor itu. Sampai akhirnya Tuhan harus musnahkan satu generasi itu. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Jangan sampai kita itu menolak favor dari Tuhan. Jangan sampai. Tuhan kasih favor. Saya rasa saudara ada di tempat ini tahu kebenaran. Ini favor. Ini favor. Ada orang yang bilang mengecilkan seperti ini. Sekali lagi, bukannya nakut-nakutin atau apa. Enggak, saudara. Cuman ada yang menerjemahkan seperti ini. Saya enggak siapkan ini, saya enggak masukkan dalam ini. Kalau saudara lihat, Matius 5 ayat 17 ini yang terkenal ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang, Tuhan Yesus bilang seperti itu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah dan atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ada yang mengartikan menggenapi itu untuk mengakhiri. Loh, lain, mestinya lain. Tapi ya udahlah, kalau memang dia mikir seperti itu, bagaimana dengan bukan untuk meniadakannya? Berarti tidak pernah dihapus. Tuhan Yesus tidak pernah hapus Torah. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, langit dan bumi udah lenyap belum sekarang? Belum, masih ada, ya kan? Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu yod itu huruf seperti koma di atas, saudara, yod, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari Torah sebelum semuanya terjadi. Semuanya itu apa? Ya sebelum langit dan bumi lenyap. Sekarang belum lenyap, berarti tidak akan ditiadakan, bilang seperti itu. Nah, ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan semua perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Yang satu meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil. Pertanyaannya seringkali ini jadi excuse. Oh berarti ya enggak apa-apa, ini enggak ngefek lah, enggak ngefek. Semua masuk surga tuh. Ya enggak?
Semua masuk surga loh. Tapi pertanyaan saya, di sini ditulis, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Meniadakan salah satu. Tapi nggak ditulis siapa yang menolak. Gimana yang nolak? Siapa yang menolak Torah? Nggak ada ditulis. Meskipun yang satu ini dia meniadakan salah satu perintah sekalipun yang paling kecil. Satu perintah yang paling kecil. Dia kecil. Tapi gimana yang menolak? Saya cuma baca di forum saudara. Saya juga lempar ke saudara. Gimana yang nolak? Saya baca di forum. Ada forum. Dia tulis. Gimana yang menolak? Wah saya nggak tahu. Nggak ditulis soalnya. Itu terserah yang di atas saya bilang. Nggak bisa. Kita nggak bisa menghakimi ya kan. Wah kamu masuk neraka, kamu masuk surga. Ada yang bilang juga. Makanya hati-hati saudara. Kalau kita bicara dengan mulut ini harus hati-hati. Ada yang bilang, itu karena melakukan Torah. Katanya Torah itu dosa. Masuk neraka berarti. Loh. Memangnya di sini ada yang empunya kerajaan surga. Kok bisa masukkan kita ke neraka, masukkan kita ke surga. Enggak ada saudara. Saya berani bilang meskipun hamba Tuhan tidak memiliki otoritas masukin orang ke surga, masukin orang ke neraka. Enggak punya otoritas seperti itu. Tidak ada. Yang punya otoritas hanya satu. Yang punya. Siapa? Tuhan. Meskipun kita ngotot ngomong aku masuk surga, tapi yang punya surga bilang gak bisa. Gimana? Gak bisa. Oleh karena itu, di sini kita diajarkan yang benar itu seperti apa. Kebenaran firman Tuhan itu dapat tempat yang tinggi di gereja ini. Bukan berarti kita semua ini ngarang-ngarang sendiri saudara, enggak. Ada dasarnya semua. Dan yang membuat saya terkagum-kagum juga, di belahan dunia yang lain, karena kalau saya ikut kelas yang hari Kamis, kelas saya yang hari Kamis itu ada banyak, kelasnya cukup besar, kelas yang Hebrew University itu ya, Hebrew University of Jerusalem, itu yang kelasnya cukup besar, kira-kira ada 50 orang di dalam kelas ini. Saya liatin gitu ya, kan ada videonya gitu ya saudara. Videonya saya liatin, emak-emak, engkong-engkong gitu semua ya kan. Wah belajar gitu. Saya lihat, ya ada yang muda, 1, 2 gitu yang muda. Termasuk saya masih muda gitu ya kan. Di antara itu ya, saya masih muda. Saya liatin, ada yang dari Italia, ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika banyak. Ada yang dari Eropa, ada yang dari London, ada yang dari Inggris. London itu di Inggris ya, tapi di kota lain di Inggris ada. Ada yang dari Belanda. Jadi satu kelas. Dan saudara tahu, konsepnya bisa sama kayak yang diajarkan di sini. Bingung saya. Janjian sama mereka, kenal aja enggak. Kok bisa sama ya? Saya bingung. Mereka panggil Tuhan Yeshua. Mereka panggil Yeshua. Ada satu ibu dari Italia ya kan. Dia wah kalau tanya dia paling getol. Dia panggil Yeshua. Dia panggil Tuhan Yeshua. Wah saya bingung. Kok bisa ya? Dia ngerti tentang kosher, tentang Torah, tentang segala macam. Ini bukan tanpa dasar. Bukan wah itu Pak Loki ngarang-ngarang sendiri. Nggak tahu dapat dari mana itu ya kan. Enggak saudara. Yang iyanya itu dari Roh Kudus saya bilang. Kok bisa satu dunia dari belahan dunia lain kok bisa konsepnya sama kalau enggak Roh Kudus? Ketemu aja enggak pernah. Dan saudara tahu argumen yang ada, misal kayak yang kemarin wanita Samaria itu. Yang tulis itu, kalau saya ngomong gelar, yang nulis itu gelarnya profesor, doktor ya kan. PhD, yang tulis-tulis artikel seperti itu, mereka bukan orang-orang yang nggak tahu apa-apa ngarang-ngarang sendiri, enggak. Tapi mereka orang Jewish yang sudah mengakui
kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Dan gerakan ini lagi bergerak. Dan saudara tahu, kalau sudah genap bilangan bangsa pilihan yang mengakui Tuhan Yesus adalah Mesias, apa yang terjadi? Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ini yang kita tunggu-tunggu, amin. Tuhan datang cepat, Tuhan datang cepat. Ini yang kita tunggu-tunggu. Dan semua yang diajarkan di sini itu bukan berarti wah kita ngarang-ngarang sendiri, kita ini enggak. Ada dasarnya semua, saudara. Oleh karena itu, saya berani ngomong. Kalau ada orang yang bilang, wah kamu masuk neraka loh, kamu ini enggak bisa. Enggak ada satu orang pun di atas muka bumi yang punya otoritas masukkan kita ke neraka, masukkan kita ke surga, enggak bisa. Saudara pun pulang dari sini tanya sama saya ini masuk surga enggak ya? Enggak bisa. Masukin saya ke surga dong. Enggak bisa, saudara. Tugas kami, leadership yang di sini, tugas kami mengajarkan kebenaran. Kebenaran. Saya enggak pernah paksa saudara melakukan sampai gimana, enggak. Anak-anak yang muda tanya sama saya paksa. Enggak pernah. Malah mereka kalau guyon-guyon, makan udang. Guyonannya seperti itu, saudara. Saya cuma ketawa. Paling ada satu kesempatan ya kan, saya ketemu pribadi sama dia, wah, ngomong-ngomong sebentar ya, duduk sebentar ya. Paling cuma gitu. Kita kalau dengar, berbahagialah orang waktu dia dengar kebenaran, dia melakukan. Firman Tuhan bilang seperti itu. Mari kita semua, tidak cuma kita tahu, kita jangan cuma tahu, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.